Kepada beliau, saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Muspika Kecamatan Ujung Pangkah yang akan diwakili oleh Bapak Sujito. Kepada Bapak Sujito, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang saya hormati Yai Suudi yang dari Surabaya, yang saya hormati para yai, para sesepuh, bini sepuh RW 1 dan RW 2 wilayah Pendelwesi yang senantiasa nasihati kula dadosaken pedoman di dalam hidup sehari-hari. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, sahabat saya. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah malam ini saya bisa diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir di majelis ini, majelis yang mulia ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Semoga juga demikian. Syukur, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, sehingga kita bisa melanjutkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Yang pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya singkat Sujito. Itu aja, gak banyak-banyak. Kalau sudah mendengar namanya Sujito berarti orang Jawa. Kalau berakhir dari to itu Jawa. Saya dilahirkan di Mojokerto, kemudian sekolah polisi di Mojokerto, sekolah umum juga di Mojokerto, sekolah bintara juga di Mojokerto, kemudian sekolah perwiranya juga di Mojokerto. Kalau ibu bapak sekalian ngelihat saya pakaian di sini kok rodok gak pantas, karena memang baru pertama kali setelah saya menjabat jadi Kapolsek ini saya pakaian dinas. Selama saya jadi polisi baru di Polsek Ujung Pangkah ini. Biasanya pakai pakaian kayak jenengan sedoyo. Saya dinasnya di kepolisian mulai dari muda sampai tua nggih kan. Ngeten iki tua nggih. Sanjange lari nom-nom sakniki mboten angsal ngomong tua. Sudah matang katanya. Berarti kate dicocok-codot nek suatu. Saya di Ujung Pangkah ini baru pertama jadi Kapolsek. Sebelumnya saya ada di polisi pakaian preman. Biasanya ya blusuk-blusukan begitu. Ibu bapak sekalian, anak saya 2, tempat tinggal saya ada di Gresik, di Randu Agung. Jadi tiap hari saya pulangnya ke Randu Agung, tapi sering-sering nginep di asrama Polsek Ujung Pangkah. Ibu sekalian, di dalam perkenalan ini saya sisipkan beberapa hal tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau saya masih melihat di wilayah Ujung Pangkah ini
ada peringatan Maulid Nabi, ada tahlilan, ada yasinan, ada banjari. Saya yakin dan percaya jauh dari radikalisme. Semoga saja, semoga semua ini bisa dipertahankan oleh anak-anak kita kelak. Semoga para yang muda-muda ini tidak cuma yang perempuan yang banyak. Saya mengikuti Maulid ini sudah beberapa kali. Di Ujung Pangkah ini kok akeh wong wedoke daripada wong lanange. Nggih napa mboten? Niki sing rodok deg-degan kula niki. Karena ibu bapak sekalian, ya, yang namanya radikalisme itu, yang namanya teroris itu didahului dengan pertama mengharamkan atau membid'ahkan yang namanya napa? Maulid. Membid'ahkan atau mengharamkan yang namanya tahlil dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, itu pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dia tidak mengakui golongan lain. Dalam artian dalam bahasa umumnya, dia tidak toleran terhadap kelompok-kelompok yang lain yang bukan kelompoknya dia. Kemudian yang ketiga, dia mengambil orang-orang yang sudah keluar dari para majelis seperti ini untuk diambil ke kelompoknya dia. Sehingga dalam hal ini saya syukur alhamdulillah di wilayah Ujung Pangkah ini masih banyak tahlilan, masih banyak Maulid Nabi, masih banyak banjari, masih banyak khataman Quran. Akhirnya saya senang. Okay. Kemudian yang kedua, semoga saja putra-putra kita ngajinya kepada poro yai yang ada di kanan kiri kita, yang ada di tempat tinggal kita. Karena sekarang ini anak kecil-kecil tadi sudah membawa HP, males belajar nang gone musola, akhirnya ngajine nang YouTube. Niki hati-hati. Karena nopo? Sumbernya tidak diketahui. Moga-moga ibu bapak sekalian bisa mengarahkan putra putrinya. Nek ngaji gak usah ado-ado liwat handphone. Nek ngaji di poro yai di kampung-kampung itu saja. Ya. Ibu ngaji ndek kono yai iki, kemudian putrane dia ngajekno ndek yai iki, kemudian putune cek niru di yai iki. Karena demikian sumbernya sudah jelas, tidak kemana-mana. Tapi kalau dia dari sumber yang tidak jelas, engkau aneh-aneh. Oke? Setuju napa mboten? Jangan dikira modern itu sama harus teknologi, tidak. Oke? Harus betul-betul hati-hati di dalam mengawasi putra-putrinya. Karena nggih jenengan sedaya mboten, tapi kita khawatirkan putra-putri kita kelak. Kemudian yang kedua, dalam hal sekarang ini medsos ini sangat tajam, lebih tajam daripada perang. Nggih. Nggih napa mboten? Rumiyin tiang tukaran niku berhadapan-hadapan celadu-celaduan. Sakniki mboten.
celatu-celatuane liwat HP. Niki wonten undang-undangi. Nggih. Kalau diadukan lebih berat karena hukumannya lebih berat. Jadi di dalam medsos yang bijaksana, yang hati-hati di dalam melontarkan atau nge-share gambar-gambar atau video. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ibu bapak sekalian, putra-putra kita kelebon yang dinamakan obat-obat berbahaya. Saya belum ngomong narkoba nggih. Obat-obat berbahaya ini berkeliaran di sekitar sekolah-sekolah SMP dan SMA. Obatnya murah. 3 butir itu hanya 5.000. Ya, 3 butir hanya 5.000. Dan putra-putra kita tidak tahu kalau itu obat berbahaya. Taunya di rumah, dia males bangun, dia males beraktivitas, kemudian dia menyendiri, berusaha menutup diri. Niki sing hati-hati. Monggo dikonsultasikan ke polisi mawon dan Pak Bustanul niki polisine desa. Pak Bustanul niki polisi desa. Kula niki Kapolsek, tingkatane kecamatan, nek komandan polisi ten desa pangkah niku Pak Bustanil. Nggih. Niku sejajar kali Pak Lurah. Kemudian yang paling terakhir pesan saya dan titipan dari atasan saya, bukan dari saya loh, Bu, Pak. Syukur alhamdulillah mulai tahun kemarin di polisi ini, di dalam rekrutmen polisi ada sesuatu yang menggembirakan. Sinten-sinten sing saged apal Quran ini mendapatkan prioritas khusus. Tahun kemarin ada yang cuman hafal 10 juz, itu ditanyakan langsung lulus. Istimewanya Pak Kapolri yang sekarang, kalau kemarin orang-orang itu dites dulu, kemudian mengikuti ujian-ujian, setelah itu dilihat talentsnya. Talents itu istilahnya hafal Quran. Kalau syarat-syaratnya ini memenuhi, syarat tesnya memenuhi, punya talent, masuk. Tapi yang Pak Kapolri ini talentnya duluan, hafal Quran duluan. Setelah itu ujiannya bahkan dinomor 2-kan. Tepuk tangan. Karena apa? Polisi di masa depan tahu juga tantangan sangat berat. Kalau tidak didasari dengan polisi-polisi yang berakhlak baik, tidak mungkin bisa melayani dengan baik. Sehingga talent yang pertama diambil oleh Pak Kapolri sekarang adalah dari sudut agama. Dari perubahan mental di kepolisian sekarang digarap sudah 5 tahun yang lalu, didasari diawali oleh Pak Tito, sekarang dilanjutkan bahkan dipertajam lagi, direalisasikan setajam mungkin. Sehingga ibu bapak kalau punya putra putri, ini sekarang ada pendaftaran SPPS, ya, Sekolah Sumber Sarjana. Jadi yang sudah sarjana S1, S2 bisa daftar. Alhamdulillah kalau hafal Quran. Kemudian nanti dilanjutkan lagi ada yang namanya pendaftaran Bintara. Bintara niku kados Pak Bustanul niki, keluarnya dengan pangkat 1 bengkok begini. Nanti ditempatkan mesti di Gresik, tidak kemana-mana. Kemudian disusul lagi nanti ada pendaftaran Akademi Kepolisian. Alhamdulillah putra saya yang nomor 1 itu lulusan Akademi Kepolisian tahun 2010. Hak demi Allah saya ngomong kepada ibu-ibu, putra saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun.
Ya. Dan alhamdulillah sekarang dinas di Jakarta bahkan pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Jadi kalau dia datang siap dan ya iki jenenge kebo nyusu. Ya. Jadi kemudian disusul lagi nanti ada pendaftaran sumber dari Tamtama. Jadi pangkatnya merah. Semua itu apa yang saya katakan tadi, Kapolri yang sekarang mencari orang-orang yang memiliki talents. Di situ ada jatah yang dinamakan talent scouting. Jadi punya jatah sendiri. Pokoknya nek duwe hafal Quran langsung dikai jatah. Itu ada 30%. Jadi siapa yang punya kemampuan satu, Quran, kemudian teknologi, kemudian kimia dan sebagainya, insya Allah dia mendapatkan jatah khusus. Muga-muga tiang ujung pangkah kata sing dados polisi nggih. Jadi niku mawon sing saged kula sampaiaken dumateng panjenengan sedaya, ngapunten sebab kula niki sanes lulusan akademi kepolisian, sanes lulusan sarjana kepolisian. Kula niki cuman lulus dari bawah kados Pak Bustanul numuk badhe pensiun baru perwira niki. Tumuk pensiun kurang petang tahun baru dadi Kapolsek. Jadi pancen merangkak dari bawah, dan dari bawahnya itu alhamdulillah akhir-akhir niku sobo kuburan. Mangane kanca-kanca kala wingi ya ijen wonten Banyurip Pak Srikto niku SAG Pak sekolah. Kok SAG tuh? Diartiakan sekolah alam goib gitu. Dijuluki malih sarkup sarjana kuburan. Sehingga kula barangkali pating pecotot memberikan sambutan nyuwun gunging papunten, mugi-mugi perkenalan niko menjadi awal silaturahmi kula kalih panjenengan sedaya. Menawi kula luput, menawi kula lali dengan wajah dan nama, ngapunten jenengan sing nyapa. Monggo ditulis handphone kula menawi wonten keluhan dan sebagainya, wonten konsultasi hukum dan sebagainya, monggo dicatat telepon kula 081 081 2300 35355. Niku tok mboten enten liyane. Biasa tiang-tiang kula sekali nomor tunggal niku terus takone niki nomor kantor Pak, nomor sijine pundi? Ngapunten bojo kula niki setia dugi kalimat tauhid. Kula kepingin masuk surga dan tidak disiksa di surga Pak, karena sudah tersiksa di dunia katanya. Siji mawon. Kurang langkungnya ngapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.